Nah, Bapak Ibu, ini sudah kebetulan ini sudah ada isiannya. Jadi pertama Bapak Ibu harus memasukkan dulu SPPBJ-nya. Setelah masukkan SPPBJ nanti akan muncul menu-menu yang berada di sebelah kanan ini ya. Nah, setelah itu silakan memasukkan di bagian surat perjanjian kalau untuk tender atau SPK kalau untuk non-tender. Nah, di kontrak ini, di sini di bagian bawah, nah, di bagian informasi pendukung, ini ada nilai kontrak, nilai PDN, nilai UMK. Nah, ini silakan Bapak Ibu masukkan nilai PDN-nya berapa. Ya. Terus selanjutnya kita kembali lagi ke slide. Nah, ini adalah contoh dari daftar kontrak yang telah diinputkan oleh PPK pada LPSE yang statusnya itu adalah sudah selesai. Nah, di sini ada beberapa, dan di sini saya ingin mengambil satu contoh dari Kelurahan Alastuwo. Jadi di sini di Kelurahan Alastuwo ini ada nama paket jasa konsultasi perencanaan pembangunan. Nah, di sini untuk nilai PDN-nya itu tidak dimasukkan atau nilainya 0. Nah, yang diisi adalah nilai UMK sebanyak sama dengan nilai kontrak. Di sini statusnya kontrak sudah selesai. Nah, sekarang kita coba cek pada aplikasi Sirup. Nah, Bapak Ibu, di sini di aplikasi Sirup untuk jasa konsultasi perencanaan pembangunan dari Kelurahan Alastuwo itu di tagging PDN. Tapi ketika di LPSE, ketika memasukkan kontrak, itu ternyata PPK tidak memasukkan nilai PDN-nya. Sehingga ditampilkan pada LPSE, nilai PDN-nya ini adalah 0. Padahal berdasarkan surat Menko Marifest tadi, itu sudah disebutkan kalau jasa konsultan yang PDN itu adalah apabila biaya tenaga ahli jasa konsultasi dibayarkan seluruh atau lebih dari 50% kepada WNI. Dan ini saya yakin kalau jasa konsultan ini pasti 100% WNI ya. Jadi ini seharusnya itu diisi nilai PDN-nya sama dengan nilai kontraknya. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah terlanjur kontraknya sudah selesai, apakah masih bisa memasukkan nilai PDN? Sudah tidak bisa, ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu memilih status kontrak, jadi kalau di akun PPK, nah ini di sini kan sudah ada status ya. Nah, status ini ketika Bapak Ibu memilih statusnya itu sudah selesai, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi mengubah surat perjanjian. Tapi kalau Bapak Ibu masih dalam tahapan untuk mengisi ini dan status ini belum dipilih, nah itu Bapak Ibu masih bisa mengubah. Nah, mungkin saya ingin menampilkan beberapa banyak OPD yang sudah memasukkan nilai kontrak, tapi Bapak Ibu, apakah untuk Excel saya sudah terlihat? Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh kontrak yang sudah dimasukkan oleh PPK. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pengisian PDN pada kontrak tersebut. Bapak Ibu, di sini sudah terlihat bahwa ada banyak ya, beberapa. Ada banyak PPK yang tidak memasukkan nilai PDN pada paket-paketnya. Nah, ini akan saya coba filter. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat
Ini adalah untuk nilai PDN-nya ya, yang saya beri warna biru. Nah, di sini warna abu-abu. Nah, di sini terlihat kalau banyak sekali yang tidak menginputkan nilai PDN. Padahal mungkin di aplikasi sirupnya mereka menagging masuk ke dalam produk dalam negeri. Nah, ini nilainya 0 semua. Nah, ini dari Dipora ya, yang nilai tenaga belanja jasanya ini 0. Nanti dari Dipora bisa mengubah terlebih dahulu, karena ini kan kontraknya belum selesai. Jadi nanti bisa diubah dan silahkan memasukkan nilai kontrak, memasukkan nilai PDN sesuai dengan nilai kontraknya. Nah, ini ada juga dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ini sudah sesuai karena nilai PDN-nya sudah dimasukkan. Kita lihat lagi, banyak ya dari Dinas Kebudayaan. Ada dari Dinas Tanaman Pangan. Dinas Tanaman Pangan ini juga sudah sesuai pengisiannya. Nah, ini dari Disperindak, belanja jasa tenaga kebersihan. Disperindak ada ya. Nanti minta tolong dari Disperindak, mungkin admin PPK-nya bisa mengubah kontraknya pada bagian SPK untuk memasukkan nilai PDN sama dengan nilai kontraknya. Kemudian dari Disperindak juga masih sama, Disperindak. Oke, Disnakan sudah sesuai, ini Disperindak. Disnakan sudah sesuai. Oke, mungkin kalau saya amati dari sini itu ternyata rata-rata teman-teman itu tidak memasukkan nilai PDN pada belanja jasa ya, belanja jasa. Nah, Bapak Ibu silakan melihat lagi, mengecek ulang pada surat dari Menko Marifest bahwa di sana ada gitu ya ketentuannya. Kalau honor itu diberikan kepada 50% warga negara Indonesia, 50% ke atas kepada warga negara Indonesia, maka dia termasuk PDN. Dan yang masuk ke dalam belanja jasa ini semua rata-rata pasti orang dari Indonesia ya. Jadi nanti nilai PDN-nya bisa diisi sesuai dengan nilai kontrak. Kemudian ada dari Bapeda. Dari Bapeda ini sudah betul. Dari Bapeda, kemudian dari Disperindak lagi. Disperindak. Nah ini. Dari Puskesmas Teladan. Ini ada yang dari Puskesmas Teladan? Ya, dari Puskesmas Teladan. Mungkin kalau ada yang dari Dinkes nanti bisa disampaikan ke Puskesmas Teladan. Kalau pengisian nilai PDN itu bukan prosentase. Mungkin ini mereka mengisikan 100 ini adalah prosentase PDN-nya ya. Nah, padahal yang harus diisikan itu adalah nilai rupiahnya. Nah, ini minta tolong nanti supaya teman-teman yang ada di Puskesmas Teladan ini diberitahu ya kalau pengisiannya yang betul adalah nilai rupiah, bukan nilai persentase. Ini masih 0, Puskesmas Lembeyan. Nah, ini juga minta tolong dari Dinkes. Kalau untuk Puskesmas Lembeyan ini, nanti diisi nilai PDN-nya. Puskesmas Karangrejo, nah ini Puskesmas Karangrejo, ini tetanggaan ya tadi ya sama Puskesmas Teladan. Kayaknya. Nah, ini nilainya juga 100. Nah, ini nanti minta tolong diubah pada e-kontraknya supaya nilai PDN-nya ini disamakan dengan nilai kontraknya. Ya. Kemudian dari Puskesmas Kawedanan. Nah, ini Puskesmas Kawedanan ini juga belum memasukkan nilainya. Nanti minta tolong diisikan sama dengan nilai kontraknya. Nah, ini Puskesmas Mauspati sama ya seperti Puskesmas Teladan tadi. Nah, ini nanti diisi sesuai nilai rupiahnya ya, jangan prosentasenya. Ini ada yang 80, ini apa ini? Puskesmas Mauspati 80. Ini masih bisa diubah ya, nanti mungkin ini salah ketik atau apa. Nanti silahkan diubah, diisi sesuai dengan nilai kontraknya. Ya, masih banyak ya ini UPTD Beringin.
Nah, nanti silakan Bapak Ibu cek semuanya, pastikan nilai PDN-nya itu terisi jika pada aplikasi sirupnya itu sudah melakukan tagging PDN. Sekarang kita kembali ke slide. Nah, yang kedua adalah memasukkan nilai PDN pada pencatatan non-tender menggunakan akun PPK. Jadi pencatatan non-tender ini, kalau dulu itu digunakan untuk pengadaan langsung, selain pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi yang nilainya itu sampai dengan 50 juta. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu itu ada update fitur pada LPSE sehingga Bapak Ibu sekarang juga bisa mencatatkan pengadaan yang dikecualikan pada pencatatan non-tender. Jadi untuk tagihan listrik, tagihan air, telepon, BBM, dan sebagainya itu silahkan dicatatkan pada pencatatan non-tender. Karena di sana ada nilai penggunaan produk dalam negerinya. Ya, jadi nanti bisa meningkatkan penggunaan nilai PDN dari instansi Bapak Ibu. Nah, kemarin waktu kita MUNEF, itu banyak yang masih bingung pencatatan non-tender itu seperti apa gitu ya. Nah, ini sekalian saya bahas pencatatan non-tender. Nah, pencatatan non-tender itu menggunakan akun PPK. Jadi di akun PPK ini, Bapak Ibu bisa masuk ke menu daftar paket. Nah, di daftar paket itu ada beberapa submenu. Nah, ini silakan dipilih pencatatan non-tender. Setelah memilih pencatatan non-tender, silakan klik buat paket. Pilih instansinya. Nah, untuk yang belanja langsung, yang artinya belanja itu tidak diproses melalui LPSE atau katalog, itu Bapak Ibu bisa memilih metodenya pengadaan langsung dan pastikan dulu di aplikasi sirupnya ini dia metodenya sudah pengadaan langsung, gitu ya. Karena kalau masih e-purchasing nanti kita tidak bisa mencatatkan. Nah, itu bisa dipilih yang pengadaan langsung. Kalau untuk yang pengadaan dikecualikan seperti listrik, telepon, tagihan air, dan sebagainya itu silakan dipilih menu pengecualian. Misalkan di sini saya pilih yang pengadaan langsung, kemudian klik update RUP. Nah, misalkan di sini saya pilih yang ini. Ini contoh aja ya Bapak Ibu, kalau misalkan di sini saya pilih yang ini. Diklik mau pilih paket yang mana, kemudian ini diklik buat paket. Oke. Nah, kalau sudah silahkan dicek apakah detail paket tersebut sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai, kita tinggal klik simpan dan membuat paket. Nah, setelah selesai, kita kembali. Kita kembali ke daftar paket, kemudian di pencatatan non-tender. Nah, nanti akan muncul paket yang sudah kita buat tadi. Ya, di sini tanggal yang ini, Bapak Ibu. Ini kebetulan tanggalnya ini masih salah di aplikasi versi latihan, Nah, ini kalau sudah paketnya sudah dibuat, nanti silakan diklik paket pencatatan. Nah, di paket pencatatan ini, oh yang ini ya tadi ya. Oh yang ini ya tadi Bapak Ibu ya. Tanggal 11 Juni ya. Ini statusnya dia masih draft. Nah, ini silakan dilengkapi, diklik paket pencatatan. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengisikan realisasinya. Misalkan realisasinya itu ternyata berkali-kali, silahkan ini diklik tambah realisasi, kemudian diselesaikan. Jangan lupa untuk mengupload bukti pembayarannya. Atau di sini bukti pembayarannya, ya di sini ya, maaf, di sini. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu bisa klik simpan. Dan jika ada realisasi lagi, nanti diklik tambah realisasi. Nah, jika sudah selesai, silakan Bapak Ibu masukkan nilai PDN di sini.
Nah, di sini. Nah, ini nilai PDN inilah yang akan menambahkan jumlah capaian realisasi belanja pada instansi Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di LPSE tadi ada 3 ya. Yang pertama itu adalah nilai PDN pada tender, kemudian nilai PDN pada non tender, dan yang ketiga adalah nilai PDN pada pencatatan non tender. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke slide. Bapak Ibu, di sini saya ingin mengapresiasi OPD yang sudah melakukan pencatatan, karena pencatatan ini sangat jarang sekali ada yang mau mencatatkan gitu ya. Ternyata ada teman-teman kita dari Dinas Dukcapil, kemudian dari Kecamatan Takaran, ke Dinas KB, Disnaker, DLHP, dan juga Puskesmas Pelausan yang sudah melakukan pencatatan. Dan teman-teman lain yang masih kesulitan bisa bertanya-tanya pada dinas yang sudah melakukan pencatatan ini ya. Kalau kemarin kan puskesmas kan masih banyak yang kesulitan. Nah, nanti mungkin bisa konsultasi sama puskesmas kawasan gitu ya. Tak tolong ya. Terus selanjutnya yang strategi yang ketiga itu adalah melakukan proses pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika penyedia itu menambahkan produk pada katalog, itu mereka akan memilih jenis produk dan pilihannya itu ada 2, PDN atau impor. Ketika mereka memilih PDN atau impor, itu nanti akan muncul pada spesifikasi di tampilan ketika Bapak Ibu ingin beli. Nah, jadi ketika Bapak Ibu itu ingin membeli, silakan dipastikan jenis produknya itu PDN atau impor gitu ya. Kalau dia statusnya PDN, maka sistem akan otomatis mencatat total belanja Bapak Ibu itu dimasukkan ke dalam PDN. Nah, ini misalnya saya ambil contoh dari Kecamatan Barat ya. Di Kecamatan Barat ini mereka melakukan pembelian dan status paketnya ini semuanya sudah paket selesai, ya sudah sampai pemberian rating. Nah, ini sangat luar biasa karena jarang sekali ada OPD yang mereka itu statusnya sudah selesai semua, pasti masih ada yang dalam penerimaan kiriman gitu ya, ada yang dalam proses kontrak PPK. Nah, ini untuk Kecamatan Barat ini ternyata semuanya paketnya langsung selesai, sudah selesai gitu ya sampai pemberian rating. Kemudian nah, Bapak Ibu, saya juga ingin membahas sedikit. Ternyata itu dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan telah melakukan pembelian produk impor yang ada pada etalase katalog lokal Kabupaten Magetan. Nah, ini apakah ada teman yang dari DLHP? Ya, nggak ada ya teman peserta Zoom yang dari DLHP? Ini ada ya DLHP ya? Di LHP Magetan gitu ya, tapi saya nggak tahu karena ini apa namanya videonya dimatikan. Nah, ini ya di LHP Magetan. Di LHP Magetan ini mohon untuk dicek kembali karena di sini ada 2 paket yang ternyata pembeliannya itu dilakukan menggunakan produk impor gitu ya. Silahkan dicek. Ini tanggal pembeliannya itu tanggal 19 Maret 2024, tapi sampai dengan saat ini statusnya itu masih proses kontrak PPK. Nah, ini sebenarnya paket ini jadi atau tidak. Kalau misalkan jadi, nah itu silakan diselesaikan. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah, kalau produk ini memang betul impor, kenapa pada PDN-nya menagging PDN pada sirupnya itu taggingnya adalah PDN untuk 2 paket ini gitu ya, untuk kode RUP ini dan ini. Nah, di sini saya tampilkan ya. Jadi untuk kode RUP yang pertama itu pada sirupnya itu adalah PDN. Tapi ternyata realisasi pada katalog itu adalah belanja impor. Nah, yang kedua ini juga ini pada sirup itu juga masuk produk dalam negeri. Tapi ternyata ketika di katalog direalisasikan itu ternyata dibelikan barang impor.
Nah, itu coba dicek ini apakah karena penyediaannya itu salah klik jenis produk, search-nya PDN kemudian diklik impor, dan mungkin atau memang benar kalau itu memang produk impor gitu ya. Nah, kalau misalkan itu memang benar produk impor, itu seharusnya pada sirupnya itu sebelum diproses, itu silakan diubah terlebih dahulu menjadi non-PDN, ya, sebelum diproses. Tapi kalau sudah terlanjur diproses, kita sudah tidak bisa, karena ini sudah tercatat ya, kode RUP ini dulunya adalah PDN. Nah, Bapak Ibu, selain itu, saya juga perlu menyampaikan bahwa laporan pembelian produk impor ini, 2 paket ini, selalu kami laporkan pada nota dinas bulanan ya, kepada Bapak Bupati Kabupaten Magetan. Jadi kita di sini mereka berapa jumlah produk impor yang dibeli pada katalog lokal, berapa jumlah produk PDN yang dibeli pada katalog lokal. Nah, ini minta tolong untuk DLHP jika memang ini tidak jadi dilaksanakan, paket ini tidak jadi dilaksanakan karena sudah terlalu lama dari bulan Maret dan ini sudah Juni, ini silakan dibatalkan saja paketnya. Ya. Tapi kalau memang ini paketnya memang betul dilaksanakan, silakan diselesaikan. Ya. Karena ini dari bulan Maret sampai ini dia statusnya masih proses kontrak PPK. Terus selanjutnya, nah ini adalah perbedaan PDN dan impor pada katalog lokal. Bapak Ibu, sebelum membeli itu silahkan dipastikan terlebih dahulu ya. Kalau biasanya kan ketika melihat itu kan ada jenis produk ya. Jenis produk itu pastikan dia PDN atau impor sebelum beli ya. Jangan sampai nanti keliru. Karena kalau saya lihat dari produk-produk yang sudah ditayangkan pada penyedia, itu banyak sekali produk yang sebenarnya itu adalah PDN, tapi penyedia itu memasukkannya ke dalam impor, ya. Kayak ATK, kemudian tanaman-tanaman itu ya, itu dia masuknya ke impor. Kalau nggak salah, pada tahun 2023 itu dari Dinas Tanaman Pangan, kalau nggak salah itu pernah membeli benih apa itu ya. Nah, benih itu ternyata sama penyedianya itu dimasukkan ke produk impor itu ya. Padahal itu kan diproduksi sendiri ya. Nah, itu seharusnya dimasukkan ke dalam PDN. Nah, ini mungkin karena kesalahan penyedianya juga, seharusnya dimasukkan PDN tapi dipilih impor. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya sampaikan lagi bahwa per 10 Juni 2024, realisasi PDN terhadap komitmen itu adalah 19,22%. Ya. Nah, nilai realisasi PDN ini diambil dari total pelaksanaan PDN Bapak Ibu, itu dibagi dengan total perencanaan PDN. Jadi ketika di sirup itu kan ada penyedia dan penyedia dalam swakelola, di mana pada penyedia dan penyedia dalam swakelola itu ada tagging PDN. Nah, jumlah totalnya itu nanti menjadi pembagi dari total pelaksanaan PDN dari instansi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau ini sudah masuk triwulan 2 dan ternyata realisasinya ini masih 19%, itu masih jauh ya kalau misalkan kita mau mengambil target 60 atau 61 ya. Minimal kalau misalkan kita ingin masuk ke memenuhi target kita 61%, itu pada triwulan 2 ini kita sudah ada sekitar 30%, tapi ternyata di sini kita masih 19,22%. Jadi kita masih perlu banyak apa ya? Perlu banyak untuk melakukan mungkin perubahan yang ada di LPS tadi kan ada yang belum memasukkan nilai PDN, nah itu silahkan dimasukkan nilai PDN-nya ya. Dan juga di katalog itu silahkan diselesaikan Bapak Ibu sampai pemberian rating. Nah, selanjutnya saya ingin menampilkan 10 OPD dengan nilai PDN terendah. Ini mohon maaf sekali, harus saya sampaikan supaya ini termotivasi nih teman-teman dari OPD yang nilai PDN-nya terendah ini. Gimana caranya supaya bisa meningkatkan nilai PDN-nya? Nah, di sini ternyata ada 4 OPD yang ternyata belum ada realisasi PDN-nya pada aplikasi pengadaan, ya pada aplikasi pengadaan. Nah, ini ada bagian perekonomian dan SDA,
kemudian ada dari Puskesmas Mujung, Puskesmas Kartoharjo, dan juga dari Puskesmas Taji. Nah, ini nanti kalau misalkan saya ada kesalahan, minta tolong diklarifikasi saja. Karena data ini kita ambil dari LPSE dan juga katalog lokal. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya rasa dari Januari sampai Mei itu pasti sudah ada realisasi ya. Meskipun realisasinya mungkin diprosesnya secara manual gitu ya, kalau untuk yang penyedia. Nah, begitu mungkin saya bisa menambahkan saran untuk 4 OPD bagian SDA, Puskesmas Ngujung, Puskesmas Kartoharjo, dan Puskesmas Taji untuk pembelian langsung. Ya, untuk pembelian langsung ini bisa dimasukkan ke dalam pencatatan non-tender supaya Bapak Ibu ini realisasi PDN-nya itu bisa bertambah. Nah, beda lagi kalau Bapak Ibu ini melakukan pembelian melalui katalog, itu sudah tidak perlu melakukan pencatatan ya. Jadi pencatatan itu hanya ketika pelaksanaannya itu tidak diproses melalui LPSE atau katalog. Selanjutnya ada dari Puskesmas Sidorejo, Puskesmas Rejomulyo, Rumah Sakit Umum, ini karena memang banyak sekali barang impornya. Kemudian Kelurahan Tambran, Kelurahan Lembean Kulon, dan Kecamatan Karas. Ya. Nah, selanjutnya, nah ini adalah daftar OPD dengan nilai PDN tertinggi. Nah ini pertama nih, dari bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Nah, selamat ya. Ini ada tidak ya yang dari bagian protokol dan komunikasi pimpinan? Bagian Prokopim? Ini ada ya. Jadi saya harus melihat dulu Ada Mbak, hadir. Oh, ya. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk meningkatkan realisasi PDN. Ini bagian Prokopim nilainya paling tinggi. Kemudian disusul ada 6 ya, 6 UPTD di bawah Dinas PUPR. Kemudian ada Kelurahan Tebon. Kelurahan Tebon ini juga luar biasa. Dan di sini juga ada Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas Tanaman Pangan. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dari OPD yang sudah berpartisipasi untuk terus menggunakan katalog dan juga disiplin ya dalam menggunakan LPSE. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi yang telah disampaikan oleh ahli di LPS Magetan, yaitu Mbak Mega. Sebelum kita menginjak ke sesi tanya jawab, perlu kami garis bawahi bahwa yang tadi yang telah disampaikan oleh Mbak Mega terkait dengan tagging atau input PDN di e-kontrak untuk Dinas Disperinda, kami mohon untuk segera merubah. Terus kemudian Puskesmas Teladan, Kawedanan Maspati, dan Puskesmas lainnya yang terjadi kesalahan input atau tagging di e-kontrak, harap segera menyesuaikan karena di tribulan kedua ini realisasi PDN di Kabupaten Magetan atau yang tercatat di LPSE Kabupaten Magetan baru 19,26%. Terus selanjutnya termasuk OPTD DPU harap menyesuaikan sebelum e-kontraknya selesai, kami mohon untuk tagging input PPH di PDN di e-kontrak segera disesuaikan. Terus kemudian yang dari DLH, Dinas DLH terkait dengan belanja ekspor atau impor tadi, mohon segera dirubah atau tadi paket yang sedang berjalan sejak bulan Maret, jika memang itu masih
diproses, segera diselesaikan, dan jika memang itu sudah tidak jalan atau tidak diproses, harus di cover Mbak. Itu. Kemudian untuk OPD dengan PDN nilai terendah, mohon maaf, yang ini dari SDA ada nggih? Dari SDA. Padahal SDA ini adalah sebagai tim PDN Kabupaten Magetan. Dan kami mohon untuk menjadi motivator bagi UPD lainnya untuk nilai PDN-nya segera di input ya. Dan biar nilai PDN Kabupaten Magetan bisa mencapai paling tidak 60%. Biar kita nanti UMKM atau yang ada di Magetan bisa berjalan lancar sesuai program pemerintah Republik Indonesia ya, yaitu penggalangan UMKM. Selanjutnya yaitu dengan nilai PDN tertinggi, kami ucapkan juga terima kasih ke Prokopim ya Mbak Mega. Nanti ada dapat reward khusus dari LPSE. Nanti kita sampaikan ke Ketua PDN Kabupaten Magetan. Bener ya, ditunggu ya. Ya, ditunggu Mbak ya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo bagi Bapak Ibu admin PPK atau pelaku pengadaan barang jasa, utamanya yaitu di sini pejabat pengadaan barang jasa ataupun dari teman-teman Pokja yang ditugaskan di OPD untuk membantu proses pengadaan barang jasa. Jika ada kendala atau permasalahan bisa dipertanyakan ke narasumber kita hari ini. Monggo, apa masih bingung atau masih gimana? Mas Chandra, Kelurahan Sarangan, makasih. Monggo. Siap, mendengarkan saja dulu. Oke, oke. Monggo, Bapak Ibu, peserta forum diskusi pengadaan barang jasa Magetan dengan materi pada pagi hari ini yaitu strategi peningkatan PDN di Kabupaten Magetan. Karena sesuai dengan hasil evaluasi realisasi belanja PDN dari Kementerian Dalam Negeri di tahun 2023 dengan komitmen 60%, Kabupaten Magetan baru mencapai 56,95%. Jadi termasuk agak rendah Bapak Ibu. Untuk itu kami dari LPSE Kabupaten Magetan dengan di tahun 2024 ini kita minimal mencapai 60%. Padahal di per 10 Juni 2024 kemarin kita tarik data dari SPSE baru mencapai 19,22%. Untuk itu bagi dinas atau UPD lain ya tadi yang telah disampaikan narasumber 10 OPD yang PDN-nya rendah atau 4 OPD yang tadi masih kosong, kami harap segera menginput atau mengisi data tagging di e-kontrak ataupun katalog lokal. Monggo. Jika ada kendala,
Untuk puskesmas yang tadi telah kita sampaikan atau oleh Mbak narasumber disampaikan, mungkin ada klarifikasi terkait dengan tadi yang menjadi yaitu tim paling OPD paling bagus ya. Bagus dalam artian rendah yaitu yang masih 0% dalam penginputan PDN-nya. Ada klarifikasi atau ada permasalahan atau kendala yang memungkinkan OPD tersebut di panjenengan tidak permasalahannya tidak bisa input atau bagaimana, monggo. Untuk Dinkes mohon disampaikan ke puskesmas ya, terkait dengan inputan PDN banyak sekali yang belum menginputkan. Tolong nanti dikoordinasi apabila memang terjadi kendala kurang paham, tindak ke kantor LPSE atau ke puskesmas yang tadi pelausan yang Siap, sudah Mas. berhasil menginputkan sesuai dengan belanja PDN-nya. Siap, Mas. Yeah. Tidak lanjuti. Mas Darto, tolong dilihatkan Kecamatan Pelausan, Mas. Kecamatan Pelausan. Gimana Mas Sandra? Sudah diinput belum PDN? Kecamatan Pelausan. Ya, sudah itu PDN. Dari Kecamatan Pelausan belum masuk. Belum. Untuk Kecamatan Pelausan belum melakukan penginputan, Mas. Tolong disampaikan ke yang menangani. Ya, masalahnya ini Pak Camat dan operatornya ke Jakarta. Nanti gitu. mungkin tidak mengikuti ini, nanti kita sampaikan. Yeah. Disampaikan. Terus yang itu tadi Kecamatan Sidoarjo Pelausan yang belum kemarin masih bingung dalam penginputan atau pencatatan swakelola atau di pencatatan non tender. Setelah hasil monet kemarin bisa pindah kantor atau LPSE, kita bisa mendampingi dalam penginputan tersebut agar supaya nilai PDN di Kabupaten Magetan nanti bisa meningkat dan ITKP Kabupaten Magetan juga meningkat dikarenakan untuk hasil realisasi di LPSE nanti setiap bulannya kita harus dimintai MCP KPK. Oleh sebab itu bagi OPD yang PDN-nya terendah atau nanti IPTK P untuk Kabupaten Magetan masih rendah, nanti biar tidak terjadi permasalahan yang kita inginkan. Oke. Monggo, lain lagi. Kemudian kami sampaikan untuk penyedia di OPD Bapak Ibu panjenengan, yang berlangganan ke penyedia atau selama ini yang sudah daftar katalog, untuk segera melakukan verifikasi vendor biar bisa bertambah. Kalau mengalami kesulitan, kami siap membantu, dan yang grup WA yang sudah kami kirimkan di grup PBJ atau grup sirup yang lainnya mohon diperluaskan ke penyedia langganan Bapak Ibu di OPD. Karena kami kemarin sudah membuatkan laporan nota dinas ke Bapak Bupati terkait dengan penyedia yang sudah transaksi dan belum transaksi. Oleh sebab itu, biar UMK Kabupaten Magetan
meningkat juga perekonomian jalan. Kami mohon Bapak Ibu yang ada di OPD memanfaatkan, memakai jasa dari penyedia-penyedia UMK yang ada di Kabupaten Magetan. Monggo, apa masih bingung atau sudah memahami terkait dengan peningkatan produk dalam negeri belanja PDN di Kabupaten Magetan? Strateginya bagaimana? Bapak Ibu tadi kan sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh narasumber Mbak Mega. Ya, apabila tidak ada pertanyaan, kita menginjak acara terakhir Bapak Ibu ya, menutup. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya mengingatkan terkait dengan pencatatan, baik itu pencatatan non-tender, pencatatan swakelola, pengisian e-kontrak, dan yang paling utama yaitu dalam hal pengisian atau pencatatan PDN. Sebelum e-kontrak selesai atau status paket selesai, kami mohon untuk meninjau kembali agar nilai PDN disamakan dengan nilai kontrak. Ya Bapak Ibu ya, supaya nilai PDN kita mencapai target yang diberikan oleh Kemendagri. Mungkin demikian acara diskusi forum komunikasi pengadaan barang dan jasa Kabupaten Magetan pada pagi hari ini. Kami mohon semua untuk on-kan video ya. Kita foto bersama. Nanti untuk kita sampaikan ke Bapak Bupati bahwa sudah kita sampaikan ke Bapak Ibu OPD se-Kabupaten Magetan. Ini untuk foto sudah saya mulai. Harap konten semua, deh. Harap konten semua. Bapak Ibu, slide pertama terlebih dahulu ya. Monggo senyumnya yang cantik yang ganteng. Terus untuk yang slide kedua. Oke, slide ketiga. Oke, sudah. Ya, demikian tadi Bapak Ibu diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga membawakan manfaat dan dampak yang positif bagi belanja produk dalam negeri di Kabupaten Magetan. Dan semoga pada tahun 2024 ini Kabupaten Magetan mencapai target yang telah diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan demikian kami atas tim dari LPSE Kabupaten Magetan apabila dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini dan saya pribadi dalam memandu acara mulai awal sampai akhir, apabila terjadi atau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara Fokus Bangsa berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Daftarnya mana iki? Daftar hadir muncul ya? Ya. Oh? Daftar hadir muncul. Bentar. Lali. Nah, ini sudah di-share di chat ya? Belum ada loh.
Linknya belum muncul. Linknya belum muncul. Oke, bentar. Sing iki. Oh, nek amute iki iso iki. Ya, itu kan volume Sing iku suara. tak berarti iya. Anu, kameranya bermasalah. Padahal ki anyar jan. Oh, ini anyar kameranya bermasalah, terus sama audionya kan bermasalah. Audio orinya yang bawaannya ini salonnya, terus pakai pakai salon tambahan ini baru bisa Oh. keluar. Produk gagal. Oh, nice. Iya, produk gagal. Anyar tapi langsung rusak. Pertama kamera, berarti kameranya rusak. Berarti audio bawaan dari Ini kan dicek eh, toh. Nek iso kan dipakai. audio bawaan dari sini juga rusak, sama kameranya ini rusak. Nah, ini nggak detek klap klip. Iki ngene lho kok gak kan. Pakai anu Bu itu, pakai Mohon kamera maaf ya. Oh, Mohon maaf. Untuk USB, terus presensi pakai cam Lagi itu kan ada. ngopi ya. solusinya. Iya, solusinya produk gagal. Oh, Enggak, jadi pada saat pembelian awal diterima dulu kan, itu ini kan dicek sih. itu kan dulu kan ceritanya nggak lama di gudang. Oh, Terus kan dipakai Pak Wito itu. heeh. Anu terus, kan anu Kameranya. salon ya, suaranya kok kurang itu. Terus saya cek, terus ada softwarenya bawaannya yang anunya, anu hardware-nya itu yang memang yang rusak. Betul kan Arif Setiawan. enggak Arif ya, Arif itu juga nggak bisa. Tapi ini gudang suwi. Dulu kan itu di gudang kan lama. Soalnya pertama nggak kena, terus itu kameranya kan. Makanya begitu. Lap, cek, orang cek. Heeh. Ini kan samping dan kelas di sini kan Pak harus jadi mau melawan dan dikirim saya fokus dan saya ini apa itu nggak ada bapak tinggal berpikiran baru di sedikit setengah kita bayar kita Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami dari tim LPSC Kabupaten Magetan sebelumnya mohon maaf untuk link daftar hadir masih dalam proses karena terjadi tadi gangguan di sinyal ya. Nanti akan di-share di grup Fokus Bangsa untuk link lisensinya ya. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
Daftar hadir monggo diisi Bapak Ibu nggih. Maaf, sudah di kolom chat. Mohon segera untuk mengisi nggih. Jangan ditutup dulu.